Sakit itu Nah, tidak iya, enak dan cepet mahal ya banget dok. itu. Sakit itu Iya, tidak betul. enak dan Se untuk sakit itu mahal. Menjaga kesehatan itu mahal, tapi saat kita sakit itu jauh lebih mahal. Jauh lebih yes, mahal. jauh lebih mahal. Kadang emang sih kita kalau misalkan mau makan sehat itu lebih pricey ya. Sedikit lebih Ah, mahal, sedikit tapi lebih tapi mahal. efeknya jangka panjang sih sebenarnya ya. Betul, kayak gitu. Daripada kita beli junk food yang cuma berapa, tapi ngeluarin biaya rumah sakitnya berlipat-lipat. Jangan teman-teman. Sebenarnya ya kita nggak apa-apa ya dok ya, berarti makan junk food sesekali asal jangan berlebihan mungkin ya dok ya. Ya, betul. Asal semuanya seimbang. Jadi semuanya itu Nah, seperti seperti lagu dangdut, semuanya dilakukan yang sedang-sedang saja. Gitu. Mantap, yang sedang-sedang saja itu kuncinya ya. ayo masak. Iya, Itu kalau kita betul. nyanyi masak. Yang Nggak sedang-sedang tahu saja. mungkin ya lagu itu ya. Nih Terlalu kalau jadul misalkan ya. kita nih berdua nggak ada yang suka sayur nih dok, itu Oh iya bener, gimana ya? iya nih dok, gimana tuh dok? Kita berdua nggak ada yang suka sayur. Nah, ada makanan nggak sih kita. makanan yang memicu pencegahan dari hipertensi itu sendiri? Misalnya kita harus konsumsi banyak apa biar kita nggak biar kita terhindar dari hipertensi gitu. Sebenarnya sih balik lagi pola hidup sehat dan makanan sehat. Kalau misalnya nggak pengen sayur ya gimana ya? Sayur itu Aduh, kan salah satu makanan esensial yang harus kita makan karena dia mengandung fiber, serat. Bukan hanya untuk hipertensi loh, tapi untuk nanti pembuangannya gimana, kolesterolnya Iya, iya, gimana. iya, iya. Jadi mulai belajar suka sayur. Atau mulai bisa belajar. diganti Ada. mungkin dong pakai yang lain. Wah, gitu sama nggak sih dong? Iya, kalau diganti jadi buah dok. Oke, diganti dengan buah boleh lah. Tapi kalau saran saya, em, belajarlah mencintai sayur pelan-pelan gitu. Tapi kalau memang mau diganti buah boleh. Kalau bisa jangan di jus ya buahnya ya. Oh, buah Di yang asli. ya Tanpa. dipotong-potong gitu. Karena kalau Oke, di jus oke. kan seratnya jadi rusak kan. Iya, Oh, iya, oh oh gitu. gitu. Oh Emang gitu ya, ya dok ya. Kalau sesuatu harus Iya yang dong. alami ya. ya kita harus sering-sering bahas bareng sama dokter-dokter spesialis ya biar kita nambah nih yang di. Berasa lagi kuliah, Iya. ya ampun ternyata hidup kita nggak sehat banget ternyata. Kayak Kok gitu. dari tadi isinya oh gitu, oh gitu. Iya, banyak nggak taunya nih kita. Oke. Dan yang paling menyebalkan itu kalau kita bikin jus, biasanya kita tuh kasih gula. Nah, Iya, itu atau enggak dia. pakai susu, kental manis. Betul. Udah deh. Wassalamualaikum kalau udah kayak gitu. Wassalamualaikum. Ada Diabetes deh, deh. Sakit yang lain datang repot banget. Mau sehat aja ya. Lanjut Aida. Nah, selanjutnya nih dok, pertanyaannya gimana sih cara mencegah dan juga mengkontrol hipertensi yang bisa dilakukan anak muda? Hal-hal paling simpel Iya, ya paling kehidupan simpel. sehari-hari itu yang bisa kita makan atau yang bisa kita terapkan itu apa dok? Tentunya di tengah pandemi ini Iya, juga benar. ya, gimana nih dok cara mencegah dan mengontrolnya? Nah, oke. Ini pertanyaan yang sangat bagus karena sebenarnya itu pertanyaan itu adalah esensi dari pembicaraan kita saat ini. Oke. Kenapa kita jadi membicarakan topik ini dan kenapa topik ini menjadi sangat penting dan bagus? Karena pola hidup yang baik, pola makan yang baik, pola mengatur supaya kita tidak stres, supaya kita bisa beradaptasi dengan stres yang tinggi, itu semuanya itu diawali dari usia muda. Kalau kita sudah menginjak usia 50, 60 itu udah sulit melakukannya. Saat kita masih beranjak ke usia remaja itu sebaiknya sudah dilatih lah untuk melakukan yang tadi itu. Entah itu makan yang sehat, pola hidup yang baik, Tidur yang tidurnya cukup. juga yang cukup seperti itu. Benar. Jangan banyak pikiran ya dok. Nanti Jangan stres ya, itu Benar. kuncinya Ya. juga. Nih, kan tadi kita udah ngomongin tentang gejala, cara pencegahan, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita udah ada nih teman-teman yang terlanjur udah terkena hipertensi atau didiagnosa hipertensi, kira-kira nih makanan atau minuman apa nih yang harus dikurangin? Oke, pertama yang banyak mengandung minyak-minyakan. Terus kedua yang banyak mengandung garam. Yang banyak mengandung garam. Nah,
Makanan apa sih yang banyak mengandung garam? Banyak sekali itu contohnya. Jadi salah satu contohnya adalah saus. Saus dan kecap itu ternyata kadar garamnya tuh tinggi loh. Oh, oke. Nice ya. Ini fakta yang baru kita tahu ya. Iya benar. Kita makan saus ya Iya, untuk bikin tambah enak, untuk sebagai peneman betul. makanan. Ternyata itu kandungan garamnya tinggi. Jadi buat teman-teman yang hipertensi nih harus dikurangin ya dok, saus dan kecap. Iya, iya. Kecap juga dok. Betul, yang sering salah kaprah itu pasien saya sering bilang gini, dok kan kecap manis, nggak asin. Benar. Nah, itu kenapa bisa bikinnya? Ternyata di dalam kecap itu kadar garamnya juga tinggi. Oh, Jadi oke. jangan kena jebakan Batman ya guys. Suka ada ini nih dokter. Kan makan Istilah-istilah. kecapnya banyak gitu. Nah ini kan buat manis. Ih, biasanya orang saus nyari asinnya, kecap nyari manisnya. Benar. Ternyata kecap pun kandungan garamnya banyak, tinggi. Iya, Kira-kira apa betul. lagi nih dok, makanan-makanan yang kita anggap misalnya mungkin ada salah kaprah yang lain kayak tadi yang kita mungkin nggak tahu kalau itu ternyata kandungan garamnya itu tinggi loh. Apa ya? Banyak sih makanan yang digoreng-goreng. Terus banyak yang menganggap kalau misalnya makanan yang digoreng, kalau digorengnya baru satu kali kan nggak apa-apa gitu. Ya nggak juga. Lebih bagus makanan yang dikukus sebenarnya. Makanan yang dibungkus. Cuma ya kan emang kalau yang digoreng Goreng dia kriuk-kriuk tuh. crispy-nya itu loh Itu. dok. Tuh, yang Iya, kita terus crispy. makanan-makanan instan. Kan tengah malam lapar gitu kan, mau Benar, nyari ya susah bikin makanan instan. Itu kan juga jebakan Batman tuh. benar buka cemilan di kamar. Ya gimana? Curhat ya. Nah itu dia tuh tadi teman-teman, pokoknya kalau kita tuh makannya harus dijaga ya. Benar. Tadi mulai dari saus, kecap, ternyata itu Minyak-minyakan Minyak-minyakan. itu bahaya ya. makanan instan itu juga perlu diperhatikan. Emang kita tuh kuncinya tuh harus mengubah pola hidup kita ya. Benar. Dari pola makan, pola Oh, Apalagi hidup. makanan kalau tinggi makan. lemak ya. Kenapa dok? Makanan tinggi lemak. Oke, makan tinggi lemak, daging ya. Apa aja tuh dok contohnya? Salah satunya daging merah. Daging Daging merah. merah. Bukan nggak boleh ya, kita boleh makan, tapi dengan Sekali proporsi yang sesuai. Oh, Iya oke. benar, dengan porsi yang sedang saja ya. Jadi saya jadi joget. Nah, ya. Lanjut nih dok, resiko lanjut atau gangguan kesehatan apa sih yang bisa dialami orang yang sudah terlanjur terkena hipertensi? Oke, karena kebetulan saya adalah seorang spesialis saraf, jadi yang paling sering saya temuin di pasien-pasien saya, kalau hipertensi yang tidak terkontrol itu paling sering stroke, paling sering. Dan stroke itu adalah salah satu penyakit yang angka membunuhnya itu sangat tinggi, gitu. Dan tidak jarang saya menemukan beberapa pasien saya yang stroke tuh usia muda loh, di bawah usia 30. Oh ternyata di usia di bawah 30 juga udah banyak yang kena stroke Iya, ya. mungkin aja. Iya, betul. Itu yang tadi saya bilang, kenapa mindsetnya tolong diganti. Hidup hanya sekali, ya udah makan enak aja. Lah kalau misalnya hidupnya dihabiskan dengan kelumpuhan gara-gara stroke, emangnya enak kan? Amin. Benar. Itu pola pikirnya harus diubah ya. Dari sisi sudut pandangnya. harus Selain diubah. stroke, dok yang pasien yang sering dokter hadapi ini kayak apa kalau udah terlalu parah gitu? Karena hipertensi banyak sekali. Jadi mulai dari gangguan ginjalnya, mulai dari jantungnya. Jantungnya nanti kalau bahasa awamnya apa ya, sering dibilang pembengkakan otot jantung. Jadi jantungnya tuh membesar dibanding normal. Hipertensi yang kronik, hipertensi jangka panjang yang tidak terkontrol.